Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, para bapak, para ibu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis talabul ilmi. Salawat dan salam kita pasrahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu suri tauladan kita semua dalam berbagai hal, dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, apapun yang dilakukannya adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Di antara suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang beliau kepada anak-anak, dan sebelum kepada anak-anak, beliau pun mencurahkan kasih sayang kepada ibunya anak-anak, kepada mamahnya, Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, beliau pun mencurahkan kasih sayang kepada istri-istrinya. Ini tergambar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kana al-habasu yal'abuna." Orang-orang Habasi, orang-orang yang hitam kulitnya, mereka sedang bermain-main, latihan peperangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi pandangan Habasah kepadanya. Aisyah menonton. Wa ana anduru, dan aku melihatnya, menontonnya. Dan selama itulah aku menontonnya hingga beliau membiarkan hingga aku beres puas untuk menonton. Kemudian kata Aisyah, faqduru qadral jariyah, maka perlakukanlah istri-istri, perlakukanlah anak-anak kalian itu seperti qadral jariyah. Seperti apa memperlakukan anak perempuan, memperlakukan istri kita yang sudah dewasa seperti itu, perlakukanlah seperti anak perempuan. Begitupun anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, perlakukanlah seperti anak perempuan. Yang mereka itu ingin atau kesenangannya itu untuk bermain-main. Untuk bermain-main. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan Habasah, orang-orang Habsi masuk ke masjid, mereka bermain-main. Ya, latihan peperangan, latihan perang-perangan.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Khumaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan, rona merah di pipinya. Atuhibbina an tanduri ilaihim, apakah kau suka kalau nonton mereka? Senang enggak sayangku, bebeb atau apa ya? Khumaira. Maka aku mengatakan na'am, iya. Maka beliau berdiri di pintu, karena pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung dengan Masjid Nabawi, ya. Kemudian aku meletakkan pipiku ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah perempuan. Lihat aja kalau mereka selfie, mereka akan minggir, ya, karena butuh sandaran. Menempelkan pipiku kepada, kata Aisyah, kepada pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menempelkan wajahku ke pipinya. Luar biasa. Kemudian orang-orang Habasyah lagi bersenandung sambil main-main bersenandung, ya. Abul Qasim Tayyiban dengan nasidnya. Sudah lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hasbuki, sudah cukup? Sudah mulai cangkil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hasbuki, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata Aisyah, la ta'jal, jangan buru-buru, sebentar. Sudah lama kemudian nanya lagi, hasbuki, cukup, sudah cukup? Aku mengatakan, kata Aisyah, la ta'jal Rasulullah, jangan buru-buru, ya. Qalat wa mali hubun nadhar ilaihim, kata Aisyah, tidaklah aku senang-senang amat nonton kepada orang-orang Habsyah teh. Keur mah hideung naon pikaresepeunana, ukur lulumpatan, paperangan, apa kesukaannya? Aku tidak suka-suka amat melihat itu. Walakinni ahbabtu an yuballighun nasa maqamuhu li wa makani minhu. Tetapi aku ingin supaya istri-istri yang lain tahu bagaimana kedudukanku di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu romantika wanita yang di madu, ya, selalu ingin berlomba dengan apa? Dengan madunya yang lain. Kalau tidak di madu mah tidak ada hal-hal yang indah seperti itu. Jadi ibu-ibu yang indah itu bagaimana? Di madu. Biasa-biasa aja. Suami dibiarkan ngopi, dibiarkan gak ditemani. Tetapi kalau di madu, paheula-heula eta teh berlomba-lomba menemani. Sieun ku batur. Seperti itu. Ini adalah gambaran kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, memanjakan. Hingga Aisyah pada suatu kali melakukan perbuatan yang mungkin kata orang sekarang kurang ajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah Aisyah, giliran Aisyah dikirimi makanan oleh, lupa saya, Zainab atau siapa, lewat pembantunya. Cemburu Aisyah, lah giliran ini malah ngirim-ngirim makanan segala. Ditepis oleh Aisyah sampai pecah dan makanannya kemana-mana. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau kita sebagai seorang ustadz, apa kamu? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau membereskan piring yang pecah, kemudian mengambil makanannya, kemudian dia mengatakan, gharat ummuki, sedang cemburu ibu kalian. Kan seperti itu. Cukup sakit tuh Rasulullah. Berbeda dengan kita, meureun langsung di gamplang pemajikan gitu. Nah, itu gambaran apa?
gambaran kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya, kepada istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istrinya. Kemudian dengan Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah balap lari, kan? Balap lari. Kemudian di suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Aisyah di sebagian safarnya, ya, dan aku tidak dalam keadaan gemuk, ya, dalam keadaan gemuk. Kemudian berkata kepada orang-orang yang bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taqaddamu, silahkan duluan, sok duluan. Kemudian mereka duluan. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ta'al, ayo kita lomba lari lagi. Dulu lomba lari, sekarang yuk balap deui, ya. Kemudian larilah Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah mulai gemuk, mulai gemuk. Kemudian kalahlah Aisyah dalam lomba lari tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menang, ini adalah 50-50 yang dulu. Ingat yang dulu yang dikalahkan oleh Aisyah lagi masih ramping. Seneng nggak Aisyah digituin? Ya seneng, ya. Lulumpatan, ya, cicirihilan, barijeng, aduh luar biasa, ya, seperti itu. Padahal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 40 tahun. 50 sekitar seperti itu. Ya, masih masih bermain-main dengan istri-istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan kasih sayang beliau adalah sering mencium. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan qabbala ba'da ajwajihi, mencium sebagian dari istri-istrinya. Kemudian beliau berangkat ke masjid. Kemudian berangkat ke masjid. Ya. Mencium, kalau orang-orang sekarang kan menganggap kalau sudah wudhu teh batalnya. Ya, ia mah mencium. Tapi ciumnya cium kasih sayang. Kan ciuman ada dua. Ada kasih sayang, ada kasih hayang, kerhayang. Ya. Ciuman kasih sayang. Bukan cium hayang, lagi hayang, ya. Kemudian berangkat ke masjid. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau diterapkan ini oleh bapak-bapak sekalian, ayang bujang enggak? Ini meminimalisir bau mulut di masjid teh, gitu. Kenapa? Terdeteksi oleh istrinya. Bau geningan. Kan mencium seperti itu. Kita sering mendapatkan ketika sholat, terutama subuh, di pinggir tengah liwir, ya, kuat kita menahan nafas, terhusuk, gara-gara yang di pinggirnya apa? Bau mulut. Ya, mungkin tengosok gigi, bangun langsung adzan, langsung wudhu dan ini seperti itu. Coba terapkan itu, maka terdeteksi oleh istri-istri bapak sekalian. Jadi antara bentuk kasih sayang adalah mencium. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencium atau mengecup anak-anak, ya, anak-anaknya. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qabbala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan bin Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali, Al Hasan bin Ali. Wa indahu Al Aqra bin Habis. Di sampingnya ada Al Aqra bin Habis At-Tamimi. Jalisan sedang duduk. Maka berkatalah Al Aqra, innali asyratan minal walad. Aku ya Rasulullah punya 10 anak, berbangga. Aku punya 10 anak ya Rasulullah. Ma qabaltu minhum ahadan.
aku mah tidak pernah mencium salah seorang pun di antara mereka. Aku tidak pernah mencium. Padahal 10 anak. Ya maka rek boga incu 2 ge meni dicium. Istilah anak itu. Berbangga dia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Maka oleh sebab itu jangan heran dan jangan dulu menyalahkan anak-anak kita jika anak-anak kita tidak betah di rumahnya. Jangan menyalahkan anak-anak kita kalau anak-anak kita lebih taat kepada teman-temannya. Kenapa? Karena mungkin kehilangan kasih sayang di rumahnya. Ada kasih sayang di luar rumahnya. Sehingga tidak betah di rumahnya tersebut. Mungkin kehilangan kasih sayang diantaranya adalah ciuman, elusan, kecupan, usapan, dan lain sebagainya dari ibu dan bapaknya. Oleh sebab itu bapak apabila pulang dari kantor, dari tempat kerja, habis jualan, ketemu dengan anaknya, maka kalau membuka pintu yang utama adalah cium anaknya. Bagaimana tanya kabarnya. Sehingga anak tersebut merasa ada kasih sayang. Sebelum mencium ibunya, ibu dari anak-anak. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran, potret kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, potret kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri, kepada anaknya. Dan di antara seagung-agung kasih sayang kepada anak adalah ta'limuhum al-khaira, mengajari kebaikan, mengajari kebaikan. Ini yang paling agung, ya. Oleh sebab itu apabila bapak seorang pengajar, apabila ibu sebagai guru, ya, maka hendaklah ketika mendidik itu bersumber dari kasih sayang. Datangkanlah pendidikan itu dari kasih sayang. Baik ke anak didik kita maupun ke anak-anak kita. Jangan jangan gampang emosi. Jangan gampang emosi. Seorang anak minta punya PR dari sekolahnya. Mi, ini ada PR. Coba lihat PR-nya. Dibaca sama ibunya. Tono membeli telur 12. Di tengah jalan telur tersebut pecah 4. Berapa telur Tono? Berapa? Ayo, berapa? Si anak mikir. 12 pecah 4. Ngahulang. Udah mulai emosi nih anak. Tono membeli telur 12. Pecah 4. Berapa? Langsung pecah juga tangisnya. Korowok teh. Langsung ke abinya. Langsung ke abinya. Ini abi. Papa, ini mama. Galak. Langsung pecah. Pecah telurnya 4. Pecah juga tangisnya. Nyurucut cimata. Ya, karena PR eta. Jadi karena kertas. Nah, kan seperti itu. Jadi dikasih soal seperti itu. Gampang emosi. Karena apa? Anaknya mikir lama, kemudian dikerasin, tambah apa? Tambah stres anaknya. Dipukul. Kamu dasar. Sampai telurnya pindah ke pipinya. Telur Tono itu. Jadi tinggal berapa? Tinggal 7. Seperti itu. Jadi apa? Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Main cubit, main jembel, main dorong, main itu. Itu adalah tidak ada kasih sayang. Mala yarham la yurham. Maka hal-hal seperti itu akan terngiang ke memori-memori mereka ke segede nanti. Karena anak dibesarkan dengan jemelan, cubitan, tamparan, maka dia akan juga turun kepada anaknya. Udah biasa atau ya. Balas dendam juga nama. Ya, seperti itu. Dan juga akan apa? Tidak akan
tidak rasa kasih sayang kepada orang tuanya itu berkurang, ya. Kenapa? Ingat memorinya yang dulu. Di antara kasih sayang adalah mengajari dengan baik, mengajari kebaikan dan dengan cara yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya, dan itu harus disertai dengan kasih sayang. Bukan dengan suara yang tinggi, bukan dengan bentakan, bukan dengan yang lainnya. Perkara-perkara yang itu adalah menggambarkan kekerasan. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, siapa di sini yang pernah tamat Al-Usul Ats-Tsalatsah? Ada yang pernah tamat dari awal hingga akhir? Ada berapa ini? 300 orang? Gak ada yang tamat? Katanya ngaji sunnah. Tapi can tamat usul-usul Ats-Tsalatsah acan. Ada pernah yang ikut atau yang ikut? Tawadunya. Sehingga canceling teh tara aya, tara mawa duit. Ya. Di dalam usul Ats-Tsalatsah berapa kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan rahmat kepada pembacanya. Di awal-awal berapa kali? Gak tahu. Tan pernah ngaji usul Ats-Tsalatsah. Ngajinya tablik akbar wae-nya. Bila cinta bicara, rumah tangga sakinah. Kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anaknya. Berapa kali? Ayo, cung. Usul Ats-Tsalatsah ini ada. Sebelum belajar apa-apa, tauhid itu usul Ats-Tsalatsah dulu. Sebelum belajar tentang akhir zaman. Sebelum belajar Illuminati, usul Ats-Tsalatsah dulu, ya, ciri-ciri akhir zaman. Gak tahu berapa kali? I'lam rahimakallah yang pertama, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Yang kedua, i'lam rahimakallah. Jadi dua kali mendoakan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam, ketahuilah. Jadi mengajari. Ketahuilah, mau memberi ilmu. Kemudian rahimakallah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati kepada Anda yang membaca, yang mendengar kajian tersebut. Ini ada penggabungan antara memberi ilmu, mengajarkan dengan sifat rahmat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-ilmu mabniyun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas rahmat kasih sayang. Oleh sebab itu pendidikan yang bagus adalah didasari dengan kasih sayang. Karena kasih sayang itu datangnya dari hati. Sesuatu yang bersumber dari hati maka akan sampai ke hati, nyerap oge. Ya. Kalau dengan bentakan dan sebagainya tidak ada. Tidak akan sampai ke hatinya. Mabniun ala rahmah. Di antara yang seagung-agung kasih sayang adalah mengajari kebaikan, Di dalam Sahih Muslim dikatakan dalam hadis Hadad bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, kebaikan, berbuat ihsan, berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Maka apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, dan apabila membunuh dalam peperangan maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah engkau menajamkan pisaunya, wal yurih davihatahu, dan istirahatkan sembelihannya. Ini bagaimana seseorang harus selalu berbuat ihsan.
Ihsan adalah ijadatul amal. Baik perbuatannya itu. Melakukan suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Wa itqan, dengan sempurna, dengan sesempurna mungkin. Wa ikhlas, dan juga dengan keikhlasan. Ihsan di dalam syariah dikatakan, di dalam beribadah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Ini berbuat ihsan. Ihsan di dalam ibadah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Berbuat ihsan, berbuat baik di dalam pengajaran, di dalam kasih sayang, di dalam pendidikan, di dalam pengurusan dan lain sebagainya. Kemudian di antara bentuk rahmat, kasih sayang kepada anak kecil adalah yang tadi. Yang pertama adalah takbiluhu. Apa ini? Menciumnya, mengecupnya. Mengulang ya. Seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, "Tuqabbiluna sibyana fama nuqabbiluhum?" Apakah engkau ya Rasul mencium anak-anak? Fama nuqabbiluhum, sedangkan kami tidak mencium mereka. Maka kata Nabi, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa bila Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu, mencabut rahmat dari hatimu. Dari hatimu. Nanti kalau orang yang tidak sayang, tidak pernah mencium kepada anak-anaknya, diangkat, dicabut rahmatnya, sifat kasih sayang. Bukan ciuman, nanti tamparan. Bukan ciuman, tapi tendangan. Bukan ciuman, tapi bentakan, dan lain sebagainya. Ini apa? Karena diangkat kasih sayang, rahmat dari kedua orang tua tersebut. Maka upaya untuk mengabadikan rasa kasih sayang itu di hati kita digambarkan dengan mencium, mengecup anak-anak kita. Dan Nabi SAW suka mencium, suka mengecup kepada anak-anak. Kemudian dari Umair bin Ishaq, qala kuntu ma'al Hasan bin Ali. Aku bersama Al Hasan bin Ali. Falaqaina Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah datang kepada kami dan dia berkata, "Arini uqabbilu minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu." Perlihatkan kepadaku, aku akan menciummu di mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium. Qala, kata Al Hasan, bil qamisah atau bil qamis, yaitu mencium dengan gamisnya. Qala faqabbala sirratahu. Kemudian Abu Hurairah mencium pusarnya, ya, ditutup dengan gamis, ya. Seperti itu. Mencium anak-anak. Jadi biasakanlah untuk mengecup anak-anak kita, mencium anak-anak kita, ya, supaya itu selalu masuk kepada relung kehidupannya, masuk kepada ruhnya, dan dia merasakan betapa sayangnya orang tuanya kepada dia. Anak-anak yang tanpa sentuhan kasih sayang, tanpa kecupan orang tua, maka anak-anak itu menjadi liar, ya. Maka jangan heran kalau ada anak yang membunuh gurunya gara-gara gurunya melarang merokok, dibunuh, ya. Maka rokok itu memang membunuhnya deh, seperti itu. Kemudian itu di antara bentuk kasih sayang, rahmat kepada anak-anak adalah memangkunya ketika sholat apabila itu diperlukan. Dari Abu Qatadah, dia berkata,
kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami wa Umamah bintu Abil As ala atikihi, dan Umamah bintu Abil As ala atiki. Umamah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atikihi, di apa ini? Di pundaknya. Fasalla, maka salatlah. Fa idza raka'a wada'aha. Apabila ruku, ketika berdiri di pundaknya. Apabila ruku diletakkan, ya. Wada'aha. Wa idza rafa'a, apabila bangkit dipangku kembali. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu itu Umamah lagi rewel, pengen ikut, ya, pengen ikut. Dalam kondisi seperti itu boleh dibawa, ya. Boleh dibawa ke masjid. Boleh dibawa ke masjid. Tapi jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak itu ketika masuk masjid itu selalu dipegang. Bukan sholat itu dibiarkan kemana-mana. Ya, dibiarkan lari-lari. Dibiarkan lari-lari. Hingga mengganggu kepada yang lainnya. Di suatu masjid diceritakan oleh DKM Masjid, seorang DKM Masjid, ada anak yang 2 orang, ya, 2 orang. 2 orang anak. Biasanya bapak-bapak yang berkacamata kalau sholat gimana? Disimpan di depannya. Ini ada 3 kacamata. Ya, 3 kacamata. Ini lari-lari hingga patah 2 kacamata. Brek. Ya, bukan diinjak. Digini, trek. Ada layar ke ibu? Aduh, hese atuh. Diketrek teh naon cenah Ustaz. Jadi, nah itu perlunya layar itu. Jadi supaya tahu ini meregakan apa Ustaz itu. Ya, dipecahkan, dipatahkan si apanya ininya teh. Sama anak tersebut. Trok, nus 2. Wah. Ada bapak-bapak yang melihat tingkah anak ngeskeul kata tadi. Pas nggak mau ngambil yang kedua. Batal lah tuh Pak salatna. Wakat kukuh ya tadi ditinggali gitu ya. Pas ini hiji deui kacamata maka langsung ditiup langsung. Itu kenapa? Karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Ya, jadilah orang-orang tua laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kalau masuk masjid. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat, ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil Isya, di salah satu salat Isya, wa huwa hamilun Hasanan au Husain. Dan dia membawa Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah maju untuk mengimami. Fawada'ahu summa qabbara lis-salat. Nah, ini mah Husain mah didiamkan, tidak dipangku. Disimpanlah, diletakkanlah, summa qabbara lis-salat. Kemudian Rasulullah takbir untuk salat, Allahu akbar. Kemudian fasalla, salat, dia ruku. Fasalla fasajada, kemudian dia sujud. Fasajada baina dokhranaini salatihi sajdatan atalaha. Maka beliau sujud, ya, dengan sujud yang panjang sekali, yang lama sekali. Qala abi, berkata ayahku. Ayahnya namanya apa? Ini dari Abdullah bin Shaddad. Berarti ayahnya Shaddad. Berkata abi, farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat karena lama wae, diangkat sugana geus bangkit kan gitu. Maka farafa'tu ra'si, aku melihat, aku bangkit mengangkat kepalaku, fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Maka ternyata ada anak yang tadi atau Hasan atau Husain yang naik ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga anak-anak, ya kan seperti itu.
Ya, lihat ini hayang kekudaan. Ya. Kuda samarenanya pantas nanti. Kemudian duduk di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu ila sujudi, maka aku kebun aya budak geuningan. Turun deui. Ya, sujud lagi. Anta disusahakeun kitu. Faraja'tu ila sujudi, maka aku kembali kepada sujud. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres salatnya, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salataka sajdatan atalatha." Sesungguhnya engkau sujud di antara kami, ya, di salatmu dengan sujud yang engkau panjangkan, yang engkau panjangkan. Hatta dhananna annahu qad hadasa amrun aw annahu yuha ilaika. Hingga kami menyangka bahwa sungguh terjadi sesuatu peristiwa atau engkau sedang diturunkan wahyu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Semua hal itu yang ditanyakan, yang disangkakan itu tidak terjadi. Walakin nabni irtahalani. Akan tetapi anakku, boleh menyebut anak kepada cucu, ya. Akan tetapi anakku irtahalani, menunggangiku. Fakarihtu an uajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka aku benci, aku tidak senang kalau aku menyegerakan salat, ya, hingga dia beres hajatnya. Udah puas nunggangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada bosen, ya, nunggangi kan enggak terus. Karena anak itu selalu aktif, enggak terus sajam numpakan bapaknya, kan selalu pindah-pindah. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potret bagaimana beliau sangat sayang terhadap anaknya, cucunya, ya, terhadap anak cucunya. Yaitu apa? Membawanya untuk sholat, menggendongnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak kemudian nangis anaknya, ya, jangan dibiarkan, gogoakan, ya. Bisa batal gerakan, ya, enggak, digendong. Jangan dibiarkan nangis terus. Ya, jangan dibiarkan nangis terus. Dan Nabi SAW pernah mengimami, kemudian mendengar tangisan anak. Kemudian apa? Nabi SAW memendekkannya. Kenapa? Kasih sayang kepada anak tersebut dan ibunya juga. Ya, supaya apa? Supaya tidak terganggu kehusuannya. Jadi ini juga harus peka jadi imam, ya. Jadi imam tatkala mendapatkan tangisan anak, maka dipercepat, tidak panjang-panjang. Yasin, wah beuki ngagoak budak teh ada ngayasin. Keak langsung, ada ngayasin teh. Wah pipanjangkeun ieu mah mi. Padahal mah Yasin unggul. Allahu Akbar, langsung jempeh. Ya, jarang panjang-panjang. Di antara bentuk rahmat juga ibu bapak sekalian, yaitu muda abatuhu, mengajak bermain. Heureuy jeung barudak teh. Dari Abu Ali, dari Ummu Khalid bintu Khalid. Ummu Khalid bintu Khalid. Ummu Khalid ini masih anak-anak, tapi dikatakan Ummu Khalid. Ini biasa diberi kunyah semenjak kecil. Bintu Khalid, anaknya Khalid. Dan biasa di Arab itu, orang-orang Arab biasanya memberi nama cucu itu dengan nama bapaknya, ya. Memberi nama anak itu, saya punya anak nih, dengan nama bapak saya, seperti itu. Bintu Khalid bin Sa'id, qalat, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi, bersama ayahku. Kata Ummu Khalid masih kecil.
Wa alayya qamisun asfar, dan aku memakai baju gamis yang kuning. Ini orang Habasyah. Orang Habasyah biasa ya, orang-orang yang hitam pakaian-pakaiannya maroronya ya, tinggal orang-orang Afrika ya. No buricak burino. No membuat kita malu memakainya. Ya. Koneng kan seperti itu. Ya. Terus etnik naga juga kelihatan warna-warna cerah, warna-warna terang. Supaya nyaimangkeun jika nama. Mun ku hideung deui kumaha teu kaciri. Tinggal wawas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak perempuan yang memakai gamis apa? Gamis kuning. Ini menunjukkan bahwa gamis itu tidak mesti hitam. Boleh kuning, boleh abu, boleh biru, boleh merah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana. Ini bahasa Habasyah. Dan Rasulullah tahu. Jadi berbahasa dengan bahasa mereka. Sana maksudnya hasanah. Bukan sana. Sana. Sana diusir. Bukan. Hasanah, baik. Bagus. Keren. Ya begitu. Memuji kepada anak yang berpakaian bagus. Dan itu bagus. Jadi kalau kita mendapatkan anak, siapa saja anak kita atau anak orang lain memakai sebagus, puji bajunya. Bagus. Itu ada angka 7-nya ya. Seperti itu. Bagus belang. Seperti itu. Yang belang lebih enak. Seperti itu dipuji ya. Kalau kalau seseorang anak memakai pakaian yang bagus. Qalat Ummu Khalid mengatakan fadhahabtu al-abu bi khataman nubuwati. Kemudian aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku memainkan khataman nabi. Cincin kenabian. Nabi memakai cincin. Dicook tah ku budak teh. Biasa ya anak itu. Kemudian pajabbarani abi. Lantas ayahku melarangku. Ulah, teu sopan pisan ka Rasul. Seperti itu ya. Teu sopan pisan ka Ustad. Bapak gatewani. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Berbeda ada mungkin dengan kita yang tidak punya. Tadi itu budak-budak tadi itu liar. Kan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya. Biarkan nyook cincin Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abli wa akhliki summa abli wa akhliki summa abli wa akhliki. Pakailah pakaian tersebut hingga kusam. Pakailah pakaian tersebut hingga kusam. Pakailah pakaian tersebut hingga kusam. Maka ternyata pakaian tersebut menjadi awet dan panjang umurnya. Jadi terus seperti itu. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji, bermain-main dengan anak, memuji anak tersebut, kemudian mendoakan anak tersebut, ya. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad bin Rubai. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembur kepada wajahku, bermain-main air. Kemudian menyembur ke wajahku di burak gitunya, tapi dari kejauhan, bukan di ini. Menyembur dengan air ke wajahku, jauh tapi ya. Dan aku itu lagi umur khamsusinin, 5 tahun. 5 tahun, anak sekecil itu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan budak leutik 5 tahun. Ya, silih eleg, silih sembur seperti itu. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermain-main. Kalau anak-anak lagi main tiup balon-balonan ikut, ya.
Seperti itu. Kalau anak lagi main kelereng, ikut yuk sama-sama. Seperti itu. Ini kebiasaan. Ini bagus ya seperti itu. Nabi SAW dalam hadis ya Aba Umair. Apa? Ya Aba Umair ma fa'ala nughair. Ada anak yang selalu bawa burung beneran. Kemudian disapa. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, dengan kunyah Abu Umair. Ma fa'ala nughair. Apa yang dilakukan oleh nughair? Lagi apa nughairnya? Gimana keadaan nughairnya? Ya, ditanya tentang burung yang dibawanya. Kan seperti itu. Ini adalah merupakan apa? Kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak dengan apa? Dengan ikut bermain. Jadi Nabi SAW itu ikut serta dalam permainan. Kalau ada anak-anak yang main, ikut Nabi. Dan Nabi SAW selalu mengucapkan salam terhadap anak-anak. Ya, dikatakan aku sedang sahabat yang melayani Nabi SAW, aku bermain bersama teman-temanku. Kemudian Nabi mendatangi, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian menyuruh sesuatu, salam dulu, walaupun kepada anak. Begitulah sifat apa? Sifat Rasulullah SAW, kasih sayang, rahmatnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah meletakkannya di pahanya, di lahun mencek orang. Ya. Di lahun. Dari Usamah bin Zaid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuqiduni ala fakhdhihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangku, kemudian meletakkanku di pahanya, mendudukanku di pahanya. Wa yuqidu al-Hasan ala fahdihil u'ra. Kemudian ambil juga Al-Hasan cucunya di pahanya yang lain. Summa yadhummuha, kemudian yadhummuhuma, kemudian memeluk keduanya. Memeluk keduanya. Jadi peluk, dilahun, dipeluk kepada anak-anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya karena sesungguhnya aku merahmati keduanya. Karena aku ya Allah, sayangilah keduanya karena aku pun menyayangi keduanya. Seperti itu. Ini adalah kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keakraban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, Kemudian di antara bentuk kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang dan keakraban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, atau sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, nisa'u Quraisyin, wanita Quraisy. Wanita-wanita Quraisy itu mempunyai unta. Ya, kebanyakan mempunyai unta dan mereka bisa mengendarai unta. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, salihu nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharihi. Ya, sebaik-baik wanita Quraisy adalah ahnahu, yang paling kasih sayang, yang paling lembut kepada anak-anak, fi sigharihi, ketika kecilnya. Ya, pengasuhannya begitu lembut, pengasuhannya begitu luar biasa. Jadi wanita-wanita Quraisy. Pilihlah wanita-wanita yang penyayang, kan? Nikahilah yang al-wadud, yang penuh kasih sayang, dan juga apa? Yang al-walud, yang subur, ya, yang subur. Itu sebaik-baik wanita. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan yang paling melayani kepada suaminya. Ya, yang
yang paling melayani kepada suaminya. Ini adalah sebaik-baik wanita. Wanita tersebut bisa naik unta, saya nama naik mobil, naik motor, seperti itu. Kemudian ke anak-anak sayang, ke suami sangat taat dan paling baik melayaninya. Ya, paling baik melayaninya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarfa kabirina. Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, yang di bawah dia usianya, dan tidak menghormati kemuliaan kemuliaan orang lebih besar, lebih tua darinya. Ya. Ini harus menyayangi kepada anak-anak kita. Sama saja apakah itu anak-anak lahir dari rahim kita atau anak-anak yang bukan lahir dari kita tapi bersama dengan kita dalam satu pengasuhan. Contohnya apa? Anak tiri, ya, anak bawaan suami atau anak dari istri yang lain, ya, sama harus disayangi. Seperti juga sebagian kita ada yang hanya menyayangi anak-anaknya saja, tetapi tidak menyayangi kepada anak tirinya, anak bawaan suaminya atau anak bawaan istrinya. Anak bawaan suaminya diperlakukan seperti budak belian, disuruh-suruh ke sana kemari. Kalau ini anak kita dimanjakan, ini kezaliman. Ini adalah kezaliman. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebagian kita adalah seperti itu. Dan juga tidak boleh memisah-misahkan, ya, memilih-milah kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Lebih sayang kepada perempuan, anak perempuan, tetapi kepada anak laki-laki tidak. Atau sebaliknya. Kalau di zaman dulu lebih banyak menyayangi kepada anak laki-lakinya. Tapi kepada anak perempuan tidak terlalu menyayanginya. Aduh, si AA, si Dede. Hari kakaknya yang perempuan tidak. Ya, tidak dinungnak naik-naik gitu. Maka itu juga tidak bagus. Itu adalah merupakan kezaliman. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tatkala melihat seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku memberikan kepada anak laki-lakiku adalah budak. Untuk apa? Pembantu budak. Untuk apa? Untuk melayaninya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah engkau melakukan hal itu kepada anak-anakmu seluruhnya? Jadi anak-anakmu itu dikasih budak juga? Apakah anak laki-laki saja? Maka dia mengatakan, "La, tidak. Hanya anak laki-laki saja." Maka kata Rasul, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada seluruh anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat lain berkata Nabi SAW, inni la ashhadu ala jaurin. Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi kepada apa? Kepada orang yang melakukan kedurhakaan. Perbuatan kezaliman yang seperti itu. Artinya memilah-milih. Ke anak yang bungsu diogok pisan. Yang ini dibiarkan. Ya. Nah, itu tidak boleh. Maka harus adil. Adil seluruhnya. Adil. Yang ini diberikan rumah, yang ini diberikan rumah. Yang ini diberikan kendaraan, ini pun diberikan kendaraan. Di antara anak-anaknya. Tidak boleh. Yang satu diberikan kendaraan, yang ini tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus adil, harus sama. Dan memperlakukan anak perempuan
ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, sebelum zaman kenabian, zaman jahiliyah, bahwasanya mereka kalau mendapatkan anak perempuan itu merah mukanya, malu. Ima dibiarkan hina kata langsara, dibiarkan seperti itu, atau menguburnya, kan seperti itu. Tapi zaman Nabi kenabian mulai dirubah. Ya, zaman Islam diangkat harkat martabat wanita. Anak-anak wanita diangkat martabatnya. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan anak-anak perempuan seperti tadi. Bermain-main dengan anak-anak perempuan. Suatu ketika Aisyah didatangi oleh seorang ibu yang membawa kedua putrinya. Dan meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu. Dan Aisyah tidak mendapatkan. Ya, aku tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali cuman satu butir kurma saja. Ya, eta oge kanggo Aisyah. Kemudian aku memberikannya, ya, memberikannya kepada ibu tersebut, dan kemudian ibu tersebut membelah kurma satu itu, kemudian diberikan kedua anaknya, kedua putrinya. Maka melihat kasih sayang yang dilakukan oleh seorang ibu kepada kedua putrinya itu, kagumlah Aisyah. Maka ketika Nabi SAW datang, lalu Aisyah menceritakan apa yang telah dilihat olehnya. Tentang apa? Kasih sayang seorang ibu kepada dua putrinya. Maka kata Rasul SAW, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna. Barang siapa yang dianugerahi anak-anak perempuan, ya, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan, kunna lahu sitran minan nari. Maka keadaan anak-anak perempuan itu adalah menjadi penghalang dari apa? Dari api neraka. Di sini syariat Islam mengangkat, ya, mengangkat harkat derajat perempuan, berbeda dengan apa? Berbeda dengan zaman jahiliyah yang apabila mendapatkan anak perempuan itu merah mukanya, ya, kemudian dibiarkannya atau dikuburkannya. Dan Islam menghapus itu semua, mengangkat derajat perempuan. Di antara yang bukti bahwasanya Islam mengangkat derajat perempuan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu adalah dari jiwa yang satu, yaitu dari laki-laki itu sendiri. Dari apa? Dari tulang rusuk laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan tidak menciptakan dari tanah yang lain. Jadi karena wanita itu diambil dari ciptaan laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan keduanya. Menyamakan keduanya dalam derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Di antara ayat-ayatnya, di antara kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Menciptakan kalian dari diri-diri kalian azwajan. Pasangan-pasangan kalian, litaskunu ilaiha, supaya kalian sakinah, tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian ada kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat ayat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi diciptakannya mereka kaum wanita dari tulang rusuknya, dan itu dijadikan berkasih sayang.
Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita itu sama dengan laki-laki, maksudnya adalah dalam syariat itu sama-sama. Ya. Dalam syariat itu bersaudara. Kenapa? Karena kaidah mengatakan al-aslu umumut tasri. Pada pokoknya syariat itu umum. Ya, umumut tasri. Syariat itu, tasri itu, pensyariatan itu untuk seluruhnya. Illa ma khassasahud dalil, kecuali dalil yang telah dikhususkan untuk perempuan. Salatnya laki-laki sama, gerakannya sama, kecuali yang khusus hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Jadi semuanya sama. Ini adalah menandakan bahwasanya kedudukan syariat di dalam Islam, kedudukan perempuan dalam syariat Islam itu adalah sama dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya pahala bagi perempuan itu sama dengan apa yang diberikan untuk laki-laki bila dia mengamalkan amal soleh. Tidak mentang-mentang perempuan mah pahala lamun salat teh sakieu, laki-laki masa 2 kali lipat dari perempuan, tidak. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amal saleh min dzakarin, dari laki-laki, aw unsa atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan pahala mereka dengan sebaik-baik pahala dari apa-apa yang mereka lakukan. Dalam surat An-Nahl ayat 97. Jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan warisan bagi laki-laki sebagaimana memberikan warisan bagi perempuan, sama-sama mendapatkan waris. Adapun lebihnya laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, di sana terdapat hikmah yang agung, hikmah yang terdalam. Ya. Yusikumullahu fi auladikum, diwasiatkan kepada Allah, mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, kepada anak-anak kalian, lidzakari, untuk laki-laki, mislu hadzil unsayain, seperti 2 perempuan. Dan Al-Quran sendiri memberikan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hikmahnya di ayat lain. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwamun, pemimpin. Qawwam, yang memimpin, yang menanggung jawab, 'ala nisa, kepada perempuan, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, dengan sebab yang Allah berikan keutamaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain lebih utama, wa bima anfaqu, dan dengan sebab mereka itu akan memberi nafkah. Maka dikasih 2 kali lipat. Kenapa? Nanti jadi qawwam, pemimpin. Dan namanya pemimpin, ya, namanya qawwam, namanya memimpin, itu harus lebih kedudukannya daripada yang dipimpinnya. Ini yang ideal, ya. Jadi kalau laki-laki itu mesti lebih kaya daripada istrinya. Suami itu harus lebih kaya dari istrinya. Jangan sebaliknya. Nanti calutak, ya. Harus lebih kaya. Kalau lebih pintar juga, pendidikannya lebih tinggi. Pokoknya harus lebih segala-galanya. Dan antum, bagi para bujangan, cari yang lebih bawah daripada antum. Supaya antum benar-benar jadi pemimpin. Jangan istrinya keluaran perguruan tinggi, ini keluaran SD. Dibodoh-bodohin. Ya. Itu nyata ada. Nyuruh begini, kamu mah sekolah juga apa. Jangan lebih kaya juga. Kenapa? Secara umum seperti itu. Kecuali yang wanita salihah. Tapi bawaannya itu, wanita itu seperti itu. Apa? Bengkok. Ya, bengkok. Jadi harus lebih, ya. Harus lebih dari seorang
seorang wanita. Qawamun, jadi qawam, jadi memimpin. Yang kelima, syariat mewajibkan wali untuk meminta izin ketika mau menikahkan wanita. Mentang-mentang anak wanita langsung dipaksa. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Tidak bisa, ya. Dituntun oleh syariat yang mulia, ya. Syariat yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusta'dzanul bikru. Perawan itu diminta izinnya. Mau enggak nikah sama ini? Mau enggak bapak nikahkan sama ini? Diminta izinnya. Kalau mau nikahkan. Wa idduha sumatuha, dan izinnya adalah diamnya. Senang enggak sama si fulan, anaknya bapak fulan? Dia diam. Oh, berarti apa? Dia mengizinkan. Dia juga dia mau. Ya. Wala tunkahul ayyimu hatta tusta'mara, dan tidak dinikahkan ayyimu janda bila kita mempunyai anak yang sudah janda, hatta tusta'maru, hingga dia diminta memerintahkan diri walinya untuk menikahkannya. Hingga dia memerintahkan untuk dia diminta memerintahkan untuk ahlinya untuk menikahkannya. Sudah janda mah bukan walinya, tapi jandanya yang minta, nikahkan saya pak dengan itu. Nah, seperti itu. Itu janda. Kalau gadis dinikahkan, tapi diminta izinnya. Diminta izin. Kalau janda memilih sendiri, ya, memilih sendiri. Tapi juga ada yang dipilihkan seperti Hafsah ditawarkan kepada Utsman, ditawarkan kepada Abu Bakar. Kemudian dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dihargai, ya, perempuan dihargai, ya, tidak boleh dipaksa. Kemudian yang keenam, syariat menyuruh untuk bermuasyarah dengan baik, mempergauli dengan baik, ya, kepada wanita, atau ditalak dengan baik juga. Ima dijadikan istri dengan baik atau ditalak dengan cara yang baik. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kau mentalak wanita kemudian hampir sampai kepada masa iddahnya, faamsikuhunna bima'ruf, ditahan, ya. Ditahan maksudnya rujuk dengan baik, balik lagi rujuk, aw sarrihuhunna, atau dibiarkan dengan cara yang baik, jangan digantung. Ya, dinafkahan hente, ditalak te, ya, seperti itu. Wala tumsikuhunna dirara litadadu, janganlah kau menahannya dengan maksud menyiksa supaya teu nikah deui kanu lain, tapi teu diberi nafkah, ya, litadadu, supaya menyakiti, supaya kalian melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, faqad dzalama nafsah, sungguh dia telah menzalimi kepada dirinya. Ya, dia menzalimi kepada wanita tersebut, kepada istrinya, sebenarnya dia telah menzalimi kepada dirinya sendiri. Dan itu adalah merupakan kezaliman, ya, kezaliman. Nah, ini adalah merupakan apa? Merupakan bukti-bukti bahwasanya harkat derajat wanita itu tinggi, ya, dalam syariat Islam. Tinggi dalam syariat Islam. Sepadan, ya, sepadan. Adapun dalam hal waris itu pun ada hikmah tersendiri. Ada hikmah tersendiri. Oleh sebab itu, kembali lagi dalam pendidikan anak, tidak boleh, ya, seseorang mendahulukan menyayangi anak laki-laki, ya, tetapi tidak menyayangi anak perempuan. Anak laki-laki disekolahkan tinggi-tinggi, anak perempuan tidak. Diberikan haknya juga. Kalau dia mau.
Demikian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai potret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berkasih sayang atau mengasihi kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ataupun kepada anak-anak yang lainnya. Semoga kita bisa menteladani apa-apa yang digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, selalu mencintai kepada anak-anak, mencintai dunia anak. Jangan ada anak-anak itu dihardik, dikerasin, ya seperti itu, tidak boleh. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mala yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihani, tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihani. Anak-anak tersebut yang diusir-usir oleh kita, yang dihardik-hardik oleh kita, kemudian dia besar, kitanya nges aki-aki, itu tuh kakek itu yang dulu sama saya. Yang tidak disayangi, biarkan dulu juga suka hardik-hardik saya, ya seperti itu. Karena tidak akan disayangi. Tidak disayangi oleh makhluk, juga tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Jam 11 kurang, masih ada. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu. Izin bertanya, bagaimana hukum menggendong anak dan sedangkan anak itu memakai popok yang mungkin di dalamnya ada najis? Ya, ada fatwa dari para ulama bahwasanya popok selama popok itu tidak bocor, itu tidak masalah. Ya. Karena itu termasuk dari umumul balwa, sesuatu yang kita tidak bisa lepas darinya. Ya. Sesuatu yang tidak bisa lepas, kecuali kalau bocor. Terus kena kepada, tetapi kalau terlindung di dalam, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu. Izin bertanya. Mengenai berbakti kepada orang tua, qadarullah orang tua saya bercerai sejak usia saya 1 tahun. Sekarang saya 38 tahun. Sehingga meninggalkan luka yang sangat mendalam pada ibu dikarenakan kesalahan bapak yang berulang-ulang. Menikah tanpa pengetahuan ibu, itu bukan kesalahan. Menikah berulang-ulang bukan kesalahan ya. Salah. Kecuali nggak nyeri ya. Menikahnya mah nggak masalah. Dan juga menelantarkan kami tak menelantarkannya. Hari menikahnya mah bukan. Saat ini bapak sakit keras, ibu melarang kami menjenguk. Apa yang harus saya lakukan? Jenguk, urus ya. Karena tanpa bapak antum tidak ada. Ya, tanpa bapak antum tidak ada. Dan taruhlah ada kezaliman dari seorang bapak tersebut, seorang ayah tersebut. Tidak juga kita harus membalasnya. Tidak juga kita harus membalasnya. Ya. Banyak potret-potret dari zaman sekarang yang seperti itu. Ya. Ada seorang anak dulunya ditinggalkan, ya macam seperti ini. Ya. Bekerja di suatu kantor, kemudian ada karyawan yang cantik, kemudian menikah. Kemudian ia ditinggalkan. Anak perempuan 4. Ya. Terlantar. Tapi qadarullah Allah menjaganya hingga sudah berumah tangga. Bapak tersebut lemah, sakit dan sebagainya, tapi tetap diurus oleh anak-anaknya. Jadi yang lalu-lalu biar berlalu, ya. Tetap harus baik, ya. Jadi tetap tengok, tetap urus, ya, seperti itu kepada bapak tersebut. Ya. Jadi saran saya, nasihat saya adalah menengok, mengurus, membiayai, ya, membiayai. Nasihati kepada ibu, kezaliman jangan dibalas dengan kezaliman. Kemudian berbuat baik itu tidak ada ruginya, ya, tidak ada
Tidak ada ruginya. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Bukankah itu adalah yang utama? Ya, berlakulah melakukan sesuatu yang utama. Wallahu a'lam. Saya ada keinginan untuk menikah. Sama, saya juga. Saya bingung mau izin kepada orang tua. Bingung saya juga. Apa yang harus saya jelaskan kepada mereka? Saya juga bingung gimana menjelaskannya terkait dengan keinginan saya ini. Atuminu pira ukur mau menikah, bilang aja mau menikah. Paling ditanya, kamu udah punya uang berapa? Biasanya kan seperti itu. Ingat dulu saya mau menikah. Saya mau menikah. Semoga sabaraha dar. Seperti itu. Saya bilang ada sekian. Ya. Nya atau hari itu mah. Uang yang kamu pakai untuk mahar. Ya. Kemudian untuk ngasih kepada itu biar dari kami. Dari orang tua. Kasih. Yang penting ayam modal heula atuh tong itu. Seperti itu. Gampang. Ini bingungnya kenapa? Ya, gampang. Jadi harus ada orang tua itu pengen lihat real antum itu gitu. Antum sekarang masih kuliah dibiayain naon atuh tempoeunana. Berdalil dengan Al-Qur'an, As-Sunnah segala macam ya. Man kana bikumul ba'ah falyatajawwaj. Keasup. Yang ditanya apa? Yang ditanya kamu punya berapa? Punya bisa apa namanya? Bisa membiayai gimana? Punya kerja enggak? Saya waktu itu ditanya sama. Ada lah ini apa? Penghasilan, jualan gitu ya. Ada juga uang untuk modal. Seperti itu, modal untuk nikah. Ya, alhamdulillah lancar. Ya, ikutilah. Ya. Ustadz, apakah marah secara syar'i ketika mendidik anak? Adakah marah secara syar'i ketika mendidik anak, apalagi mengajar anak-anak yang lain, mengajar anak lain? Ya, marah ada yang syar'i tatkala anak tersebut menyalahi syar'i dan tidak bisa dinasihatkan dengan baik-baik, maka marah. Umur berapa anak boleh dibawa ke masjid? Syukran. Umur yang bisa kita terangkan kepada mereka adab-adab. Umur berapa? Masing-masing anak berbeda-beda. Nah, yuk kita ke masjid, tapi kamu harus tidak boleh main-main, harus sholat bersama Abi. Gak boleh lepas. Ingat bahwa itu adalah masjid, adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, harus beradab. Bisa enggak? Ada anak yang sudah mengerti itu? Tatkala anak itu sudah mengerti apa-apa yang kita terangkan itu, maka silahkan. Kalau nggak ngerti, ya paling yang seperti tadi. Ya, yaitu digendong. Tapi bukan menjadi kebiasaan. Jadi ke masjid dengan ngasuh budak deui bau budak deui, ngagendong deui, bukan jadi kebiasaan. Itu sekali-kali saja. Ada kondisi yang anak itu tidak bisa lepas. Ada kondisi yang anak ibunya tidak ada, ya. Ibunya tidak ada, makanya sholat berjamaah gara-gara itu, ya tetap sholat berjamaah dibawa. Jika kita pernah tidak sabar kepada anak-anak sampai marah besar, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak? Yang pertama, minta maaf kepada anak-anak dan sampaikan bahwasannya itu adalah kesalahan dan itu adalah bukti sayang ibu, sayang anak, sayang ayah kepadamu. Jadi pengen kamu itu soleh, saking pengen solehnya sampai umi marah, sampai ayah marah, sampai bunda marah ke kamu, itu seperti itu. Kemudian peluk mereka, kemudian cium mereka, ya seperti itu. Sampaikan penyesalannya.
Jadi itu adalah cukup untuk mengobati, setidaknya cukup mengobati. Kemudian berikan kompensasi dari hal itu. Misalkan kamu mau apa nak? Ya, oh mau mainan ini, berikan, bawa, ajak seperti itu. Ya, dengan demikian setidaknya akan menghilangkan, melupakan dari apa-apa yang telah terjadi. Peluk anak tersebut, kemudian sampaikan permintaan maaf. Memang marah itu membuat menyesal ya menyesal. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang seorang istri yang selalu memberitahu atau cerita kepada orang lain sehingga aib keluarga diketahui dan dicampuri oleh orang lain ya, dan membuat masalah semakin besar. Ini bukan ciri istri yang baik. Istri yang baik adalah menjaga rahasia suaminya. Ya. Hingga kepada orang tuanya sendiri. Jadi perbaiki apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga dengan diselesaikan di dalam, bukan dicurhatkan. Ya, ini juga yang membuka pintu perselingkuhan. Ya, curhat apa? Kalau misalkan ke laki-laki, ke teman kerja sekantor, ke teman Facebooknya, ke teman followernya, DM-an dan sebagainya, terjadi perselingkuhan. Dia curhat. Ini pun laki-laki itu juga curhat tentang istrinya, ya. Dan hubungan seperti itu tidak tidak bagus, ya, tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ini curhat tentang suaminya, ini curhat tentang istrinya, kemudian dia merasa cocok, ya. Taruhlah merasa cocok. Kemudian terjadilah misalkan pernikahan antara mereka, cerai, ini cerai, kemudian ini pun rumah tangga ini tidak akan bagus. Bukan sakinah mawaddah warahmah, karena jalannya juga jalan yang nggak bagus. Ini juga mualila saruha, ya. Karena yang dicurhatkannya juga kelakuan dan nanti juga akan didapatkan oleh lelaki ini. Kan seperti itu. Kan tidak akan beda. Oleh sebab itu, ya apapun masalahnya diselesaikan di dalam. Ya, dibicarakan. Aib keluarga itu adalah suatu perbuatan aib kalau disampaikan keluar. Ya, kasih nasihat wanita itu seperti itu. Beri nasihat. Kalau tidak bisa dinasehati, diamkan. Karena ini adalah di antara perbuatan nusyuz. Diamkan. Baudan. Ya. Kalau nggak bisa didiamkan, bermusyawarah dengan kalau tidak didiamkan, nggak nurut juga, tidak sadar juga, pukul, ya, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yang penting pukul. Kalau dipukul tidak, maka bermusyawarah dengan walinya. Gimana baiknya? Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan satu tahapan saja dinasehati, ya, ini akan membaik, ya. Karena kadang wanita itu bengkok. Istausu bin nisa'i khair. Ya, nasihatilah ya wanita dengan baik, Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian di pagi menjelang siang ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.